Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Panas ya? Ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang berpikir komputasional. Nah, ya Ibu lupa, harusnya Ibu absen dulu. Ibu absen dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Siapa yang tidak hadir hari ini? Moza. Tidak hadir Moza hari ini ya? Apa keterangannya? Sakit. Moza sendiri yang Moza sendiri. Meza sama Moza ya? Meza ya. Lalu Aura Amanda apa keterangannya? Sakit juga Aura Amanda. Aura Amanda sakit. Meza sakit. Sakit semua berarti ya? Oke. Oke. Nah, kamu tahu istilah perintah? Tahu. Misal, nah ini si Pipit bawa tumbler, Andi bawa tumbler, Andri bawa tumbler, kemudian siapa namanya, Nak? Siapa? Tika. Lalu Zaskia. Zaskia bawa tumbler. Sekarang yang bawa tumbler, dengar perintahnya. Yang bawa tumbler silahkan berdiri. Ya, berdiri. Nah, yang tumblernya warna pink, silahkan pegang tumbler di tangan kanan. Oke. Nah, yang tumblernya selain pink, silahkan pegang di tangan kiri. Oke. Itu apa tadi namanya, Nak? Perintah. Sekarang silakan duduk kembali. Terima kasih. Perintah atau instruksi. Nah, sering masak mie di rumah? Oke, ada yang bisa menceritakan bagaimana caranya masak mie? Pertama-tama apa yang dilakukan? Ada? Siapa yang bisa angkat tangan? Bagaimana cara? Coba Pipit, bagaimana caranya masak mie, Pit? Kamu di rumah, Pit? Pertama-tama didihkan air. Didihkan air sampai mendidih. Terus? Lalu masukkan minyak. Masukkan minyak. Terus? Misalnya bumbunya dicampurin langsung, bisa langsung dicampurin. Langsung dicampurin. Terus? Tunggu sampai masak. Tunggu sampai masak. Lalu? Lalu? Sajikan. Sajikan. Nah, sekarang pertanyaannya. Pipit, pertanyaannya untuk yang lain. Pipit, berdasarkan instruksi tadi, membuat mie apa? Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Mie kuah. Nah, kalau yang memberikan, kalau yang mie goreng, gimana kira-kira? Siapa yang bisa menceritakan kalau bikin mie goreng di rumah, kayak mana caranya? Coba Andri. Panaskan air. Panaskan air. Masukkan mie. Tiriskan airnya. Masukkan bumbu dalam piring. Masukkan mie, aduk. Setelah itu dimakan. Oke, itu ya. Itu adalah instruksi urutan alur yang runut dalam memasak mie kuah dan mie goreng. Ada yang mau? Mungkin, Bu, kami caranya beda. Ada yang beda? Mungkin yang bikin mie goreng kalau kami goreng dulu, Bu. Mie-nya, baru kami rebus. Ada yang seperti itu? Tidak. Bagaimana kalau seandainya urutannya diubah? Bisa nggak kira-kira? Misalnya bikin mie rebus. Dikupas kulitnya, kulit mie-nya. Mie-nya dibumbui dulu, baru kami rebus. Kira-kira apa hasilnya? Nggak enak? Hambar. Nah, sama kayak bikin mie goreng. Mie-nya digoreng dulu, baru kamu rebus. Kamu goreng, kamu bumbui, terus kamu rebus, kamu tiriskan. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berpikir komputasional. Ya.
Bisa terlihat? Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir secara urut. Nah ya, berpikir secara urut seperti komputer, tidak dibolak-balik. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, coba tonton dulu, kemudian jawab pertanyaannya ya. Ini adalah cara kamu bikin digoreng dalam waktu kurang dari 1 menit. Aku lagi rebus minyak, aku rebus kurang lebih 8 menit aja. Sekarang aku angkat. Oke, seperti ini. Untuk tinggal digunakan. Oke, mulai dari depan aku mau berdua, kita goreng. Ini mungkin udah, rata-rata aku goreng dulu. Mungkin kita pakai dulu aja. Aku punya dua telur. Satu telur, telur dua. Masuk telurnya, tambahkan sedikit minyak. Telur masuk. Sekarang aku tambahkan bawang putih dan jahenya masuk. Pakai bawang putih dan jahenya masuk. Dan udangnya masuk. Jadi kita tumis. Dan dia pakai sawi hijau masuk. Aku tambahkan sedikit air. Dan ini masuk. Sekarang aku bumbu udah kita pakai, kecantikan dari dalam bumbunya masuk. Dan aku tambahkan sedikit dan saya akan kasih pisau. Dan sekarang kita aduk-aduk. Aku juga tambahkan lagi. Untuk finishingnya aku tambahkan. Ada yang ngiler? Lapar ya nih? Ini aromanya luar dan aromanya Enak banget katanya. Katanya enak banget. Nah, sekarang lapar? Nanti jangan lupa di rumah bikin mie goreng ya. Sekarang silakan, siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Jika salah satu langkah dihilangkan atau dibalik, apa yang terjadi? Atau begini, kita bicara soal selera misalnya ya. Kalau seandainya tadi kan dia mie kering kan? Mie kering direbus dulu kemudian baru digoreng. Kalau seandainya mie yang tadi itu, tadi Ibu bilang, tidak melalui proses perebusan langsung digoreng, kira-kira bisa tidak dimakan? Tidak bisa dimakan. Kalau seandainya juga, tadi kan masukkan kecap atau sayur sawinya kan duluan dari mie ya. Nah, kalau seandainya sayur sawinya terakhir, setelah mie dan kecap, kira-kira apa yang terjadi? Enak enggak rasa sayurnya? Tidak, pasti mungkin mentah ya, tidak matang. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satu contoh berpikir komputasional. Sekarang silahkan siapkan HP-nya. Kita coba pretest dulu. Ikuti instruksinya. Siapkan HP, buka Google Lens, terus scan QR, lalu kerjakan kuisnya. Jangan terbalik ya instruksinya. Silakan waktunya 5 menit. Bisa? Ya, silakan masukkan namanya dulu. Bisa enggak? Bisa? Nah, tulis saja namanya. Kalau enggak tulis nama, Ibu enggak tahu. Langsung login setelah itu. Nama panjang. Nama panggilan boleh, tapi Ibu tahu. Boleh kalau kamu punya akunnya. Kalau sudah punya akun Google langsung aja, langsung login. Login. Iya, mulai. Login.
Lanjutkan ke sudah? Coba. Oke. Coba ya kita jawab sama-sama. Ini untuk yang belum. Nah, ini. Yang belum. Manakah contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari? Abstrak itu belum. Langkah yang benar meminjam buku di perpustakaan. Mungkin nggak bawa pulang buku dulu? Enggak. Oke, lanjut. Dalam berpikir komputasional, dekomposisi berarti memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, seorang siswa menuliskan algoritma mencuci baju, jemur pakaian, cuci baju, keringkan pakaian. Apa kesalahannya? Urutan tidak logis. Terus, urutan langkah benar dalam membuat mie instan kari. Rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, sajikan. Baik, ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah di sini. Jadi berpikir komputasional itu adalah metode berpikir. Halo? Metode berpikir dari yang rumit menjadi sederhana ya. Jadi ibaratnya dia itu bagaimana memecahkan masalah secara efisien, logis. Nah, mirip kalau misalnya kita di biologi, fisika, kimia itu namanya berpikir ilmuwan dalam metode ilmiah. Ketika kita melakukan penelitian, bagaimana caranya penelitian ini agar efektif, efisien, masalahnya selesai. Nah, jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar cara berpikirnya. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma. Apa itu dekomposisi? Nih, ya. Dia memecah bagaimana langkahnya. Misalnya rumit, kamu pernah kan punya masalah dengan pacar? Pernah ada yang cowok-cowok? Nggak tahu ngapo, tiba-tiba si adik cantik itu ngambek. Nah, apa langkah-langkahnya? Misalnya yang pertama chat dulu, tanya, kenapa? Lalu misalnya tidak ada jawaban, tawarkan. Apakah diajak jalan atau dibelikan makanan? Ya, seperti itu. Nah, sama seperti ini. Kalau tadi ini contohnya, masalahnya membuat nasi goreng. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama menyiapkan bumbu, ya kan? Terus menggoreng telur, ini urutannya. Menyiapkan bumbu, mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu, dan mencampurkan semua bahan. Jadi memikirkan apa langkah-langkah sederhana untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu ada pengenalan pola. Nah, kita mengidentifikasi apa-apa yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah kecil yang muncul, ya. Contoh, kalau membuat nasi goreng, dalam membuat nasi goreng itu polanya apakah sama dengan mie goreng, membuat mie goreng, dan membuat capcay? Kira-kira sama atau beda? Persamaannya ada tidak? Apa persamaannya?
Pertama ditumis, bumbunya misalnya pertama bumbu dihaluskan, kemudian ditumis, lalu dimasukkan sayur-sayuran atau mie-nya, nasinya, kemudian dicampurkan. Nah, jadi kita cari pola permasalahan yang mirip, apakah bisa diselesaikan dengan cara yang sama? Ya, itu pengenalan pola. Lalu selanjutnya abstraksi. Abstrak atau abstrak? Apa kira-kira abstrak? Tidak beraturan atau sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Nah, jadi ini misalnya menghilangkan data relevan. Seperti tadi, nasi goreng, capcay, sama mie goreng. Bahannya beda, tapi caranya sama. Ya kan? Apa yang kita abaikan di sini? Yang kita abaikan, kalau cara masaknya sama, bahannya beda, berarti apa yang kita abaikan? Cara memasak sama, bahannya beda. Ada mie goreng, sayuran, ada nasi goreng. Capcay kan sayuran, mie goreng mie. Kalau nasi itu nasi, kan nasi putih, bahan utamanya. Tapi cara memasaknya sama, berarti apa yang kita abaikan? Apa yang kita abaikan kira-kira? Atau misalnya, kamu dapat tugas, disuruh menghitung mobil yang lewat di depan pagar SMA 7. Apakah kamu menghitung hanya mobil yang memiliki warna merah saja? Tidak. Kamu menghitung apa yang lewat? Semua mobil. Apakah truk termasuk mobil? Masuk mobil. Jadi mobil di sini kendaraan roda 4. Jadi apa yang kamu abaikan di sana? Warna mobil, kemudian bentuk mobil. Nah, sama kalau tadi yang menumis, kalau yang membuat mie goreng, nasi goreng, dan capcay, apa yang kamu abaikan kalau cara memasaknya sama? Bahan yang kamu abaikan. Jadi itu maksudnya ya. Selanjutnya algoritma. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan. Nah, langkah-langkah urutannya bagaimana? Tadi kayak bikin mie tadi. Urutannya bisa tidak dibolak-balik. Di belakang kemasan mie itu kan ada urutan cara membuat, ya kan? Cara membuat. Nah, jadi kalau seandainya membuat itu tidak bisa urutannya dari bawah ke atas. Mungkin tidak disajikan dulu mie-nya baru dimasak. Mungkin enggak? Tidak kan? Dimasak dulu, setelah selesai baru kita sajikan. Nah, ini contoh penerapan sehari-hari. Misalnya mau membuat presentasi. Yang pertama, misalnya tugasnya sistem pencernaan. Nah, yang kamu cari yang pertama apa? Tentu mencari materi dulu kan? Lalu membuat slide. Desainnya, kamu kumpulkan dulu materinya. Lalu desainnya mau seperti apa? Berlatih presentasi. Membagi tugas pada setiap kelompok. Ya, anggota kelompok. Lalu pola pembuatan slide. Nah, kamu buat slide itu yang menarik atau yang biasa saja? Yang menarik. Apa tujuannya kalau menarik itu? Iya, biar kawan-kawan kamu tahu. Nah, ini fokusnya adalah pada fungsi dari setiap organ. Nah, ini contohnya untuk level SMP ya. Kalau level SMA, nanti kita belajar juga di biologi kan? Nah, apa yang perlu dilakukan kalau di SMP menghafal? Berarti kamu misalnya menganalisis keterkaitan organnya dengan fungsi dari enzimnya. Kenapa organ itu menghasilkan enzim yang berbeda? Misalnya ya. Lalu membuat jadwal. Dikasih waktu 1 minggu, apa yang harus dilakukan? Hari pertama mengumpulkan materi. Hari kedua kerja kelompok bertemu. Materi yang sudah dibagi tadi bertemu. Nah, membuat bagian slide-nya. Setelah itu menggabungkan. Lalu desainnya diseragamkan. Dan latihan presentasi bersama. Oke. Nah, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Ya, bekerja dalam kelompok. Satu kelompok. Tadi yang tidak hadir berapa orang, Nak? 3 orang. Berarti ada 30 ya. Nah, satu kelompok 5 orang. Coba Ibu hitung aja. Hitung aja ya. 1 sampai 5. Hitung dari
kanan ibu ke kiri. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, Oke, Pas, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sudah dibagikan tadi LKPD-nya, ya. Silakan dibaca instruksinya apa yang harus dilakukan. Boleh dibuka stekernya, dibagi-bagi, ya. Apa yang perlu dikerjakan? Ada 4 langkah, ada 4 langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang perlu kalian lakukan. Di mana di sana ada 2 masalah. Yang pertama, kalian membuat langkah-langkah bagaimana cara menyusun jadwal piket di kelas dan bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Tapi tidak semua kelompok mengerjakan itu, kita bagi. Kelompok 1 itu mengerjakan masalah pembagian jadwal piket. Kelompok 2 mengerjakan masalah bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Kelompok 3 bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Kelompok 4 bagaimana cara menyusun jadwal piket. Dan kelompok 5 bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. jawabannya Mas.
Sudah kelompok 1? Sudah? Yang ini? Ini kelas seri tolong. Yang nomor 5 itu bukan kelompok kamu yang mengisi, nanti kelompok lain kamu misalnya pendapat, misalnya sudah presentasi, ada pendapat dari kawannya, baru kamu tulis di situ ya. Kelompok mana yang ngasih, baru kamu tulis di sana, oke? 1 menit lagi? Sepakat? 1 menit lagi? Sepakat? 1 menit sudah berlalu. Sekarang Ibu mau menawarkan dulu kelompok mana yang punya masalah tentang pembagian jadwal piket, yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, silakan. Silakan. Kalau tidak mau, Ibu yang milih. Ibu yang pilih. Karena Ibu ini anak satu-satunya, Ibu mau kelompok 1. Coba kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya Andri dan kawan-kawan. Coba silakan. Berdiri. Semua ya. Kalau yang refleksinya nanti terakhir. Refleksinya, halaman refleksinya terakhir. Oke, silakan berdiri dulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang jadwal piket yang dimulai dari Andri Junian. Oke. Pertama-tama dalam membuat jadwal piket kita harus menuliskan nama seluruh siswa karena data-data itu harus lengkap. Kedua, kita harus menentukan jumlah hari piket, misalnya Senin sampai Sabtu. Itu bisa kita sesuaikan dengan jadwal sekolah. Ketiga, kita membagi siswa secara merata ke dalam kelompok sesuai dengan jumlah hari karena agar adil bagi satu kelas. Dan yang keempat, kita menyusun jadwal piketnya per hari karena pastinya tidak ada siswa yang double. Kelima adalah menempelkan jadwal piket di papan kelas, yaitu agar menjadi transparansi untuk semua siswa bisa melihat. Oke, sekian. Sekian, terima kasih. Cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Mungkin kelompok yang sama ya. Kelompok yang sama bagaimana? Kira-kira. Ya, kelompok 4 coba. Ya, kelompok 4 bagaimana pendapatnya? Ya, silakan sendiri sampaikan. Saya dari kelompok 4 menyatakan bahwa langkahnya sama. Ya. Ya, mirip. Ya, jadi mulai dari tadi menunjuk namanya. Nama-namanya. Oke, baik kelompok
satu tadi bilang menyusun nama-nama yang sama dengan kelompok 4 ya. Sudah itu menentukan jumlah hari. Ya. Setelah itu menentukan Berapa banyak siswanya? banyak siswa per hari. Lalu terakhir pastikan Yang double. tidak ada siswa yang Double. Baik. Nah, ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Tidak ada? Oke, baik. Ibu sampaikan terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan bagaimana mereka memecahkan masalah dalam penyusunan jadwal piket. Ya. Nah, silakan ditutup. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih applause-nya untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu minta kelompok yang mendapatkan masalah peminjaman buku di perpustakaan. Coba kelompok 1 mau menunjuk kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang masalah peminjaman buku di perpustakaan yang akan dibacakan oleh Fiona. Satu, tahap dekomposisi. Datang ke perpustakaan, mencari buku, mencatat scan data buku, lapor ke petugas, lalu pinjam bukunya. 2. Tahap pola. Semua peminjaman butuh buku, identitas anggota, dan persetujuan petugas. 3. Tahap abstraksi. Fokus pada langkah inti, identifikasi buku, dan verifikasi keanggotaan. 4. Tahap algoritma. Datang. Kedua, cari buku. Ketiga, bawa ke petugas. Keempat, tunjukkan kartu anggota. Kelima, petugas input data. Dan keenam, pinjam buku. Oke, baik. Silakan kembalikan. Ada kelompok lain yang mau memberi tambahan yang sama-sama dengan masalah kelompok 5 yaitu peminjaman buku. Apakah sama atau beda? Kami ada yang berbeda misalnya. Silakan Bu. Ya silakan. Kasih mikrofonnya. Apa yang disampaikan kelompok 3 sama seperti kelompok kami? Sama persis. Sama. Tidak ada ini, tidak ada yang mau dibantah. Tidak. Oke, baik. Nah, ternyata kelompok 5 ini lebih banyak ya, lebih rumit. Mungkin yang dibacakan kelompok 1 tadi level 1 ya? Oh, yang dibacakan kelompok 5 itu adalah level 2. Di mana siapa sangka ya ternyata hanya meminjam buku saja bisa kita susun bagaimana algoritmanya sesuai dengan berpikir komputasional. Baik, silakan ditutup. Itu saja dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 5 sudah sukarela walaupun sebenarnya dipaksa ya untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, ternyata hal sederhana seperti menyusun jadwal piket dan menyusun jadwal piket dan meminjam buku itu bisa disusun bagaimana polanya dengan 4 berpikir komputasional. Apa yang pertama berpikir komputasional itu? Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Terus yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi dan algoritma. Ternyata hal sederhana itu bisa kita susun bagaimana
sesuai berpikir komputasional. Nah, apa manfaatnya berpikir komputasional ini? Ini ada 5 manfaatnya. Melatih kita bagaimana berpikir secara logis. Oh, ternyata kalau pinjam buku ke perpustakaan, harus tahu dulu buku apa ini pinjam. Terus yang kedua, harus bawa kartu anggota. Setelah pinjam, kita harus tahu misalnya di sana rak khusus untuk buku IPA. Misalnya di rak keberapa. Setelah kita dapat buku IPA misalnya ada kimia, fisika, biologi. Di barisan rak mana? Nah, itu yang harus kita, itu termasuk salah satu cara berpikir komputasional. Setelah dapat bukunya, kita bawa ke pustakawan. Terus dicatat siapa yang minjam, nomor anggotanya berapa. Baru bisa kita bawa pulang. Misalnya maksimal minjam buku 2. Kamu mau pinjam 4, bisa tidak kira-kira? Tidak bisa, ya. Apa solusinya? Apa solusinya kira-kira? Nah, pinjam 2 lebih dahulu, terus setelah habis masa pinjamnya, kita pinjam lagi 2 buku lagi. Oke, bagus. Pintar anak F2 ini. Setelah itu, nah kamu juga menjadi problem solver. Bisa memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas untuk mendapatkan solusi, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika di masa depan. Ternyata bukan hanya untuk di bidang komputer ini. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional ini adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Jadi bisa untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Ya, di mana 4 pilarnya: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, yang punya masalah sama pacarnya bisa diterapkan dengan cara ini ya. Oke. Ini ada kuis. Asesmen formatif, kuis akhir. Nah, silakan coba di foto dulu QR-nya. Nanti bisa dicoba. Oke, silakan coba. Nah, silakan dikerjakan dulu ya. Sebentar saja itu. Silakan, Ibu tunggu. Nah, sudah selesai? Nah, nanti Ibu kirimkan hasil kuisnya. Nah, hasil kuisnya nanti Ibu kirimkan ya. Kalau seandainya ada yang nilainya tidak mencapai 75, boleh mengulang. Tapi mengulang hanya boleh 2 kali. Mengerti? Mengerti. Nanti akan Ibu kunci. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Atau kita simpulkan bersama-sama ya? Jadi berpikir komputasional itu kira-kira manfaatnya apa? Coba Andri, apa manfaatnya? Tadi berpikir komputasional? Berpikir komputasional manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kompleks secara terstruktur dan efisien. Oke, selanjutnya coba Wawa, apa komponen pilar berpikir komputasional? Ada 4, apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Algoritma apa? Ada yang tahu? Coba. Algoritma apa? Kira-kira? Ya, silakan Pipit. Iya, algoritma itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan output yang kita inginkan. Sampai di sini pertemuan kita. Silahkan Ketua kelas pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, silakan bereskan tasnya, kita pulang.